Yo yo yo. Hey kids, What's up? Welcome back to Kids Online Service GBI Sukawarna. Bulan ini tema kita apa sih Kak Fani sampai pakai baju keren kayak gini? Bulan ini kita akan ajak kalian semua buat masuk ke Game Zone. Game Zone? Berarti kita ada di dalam dunia games gitu? Yes, benar banget kalian. Dan kita bakal belajar banyak banget dari games-games yang akan kita mainin. Wah, gak sabar banget. Sabar dulu, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Sebentar kami mau mulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, sama-sama katakan amin. Kids, are you ready? Ya, kok lemes sih? Coba sekali lagi ya, semuanya harus lebih semangat lagi jawabnya. Kids, are you ready? Yeah! Nah, gitu dong. Let's start the game. Here we go. Shalom kids. Shalom. Puji Tuhan sama-sama ya. Ikutin gerakan kakak, jangan ada yang salah, oke? Oke. Siap ya, tepuk tangan di atas kepala. Kita mulai lagunya ya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Gerakin tangannya. I want to see you. Good. Loncat ya. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, Good. shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Kita mulai lagu ini dari awal ya. Udah bisa kan gerakannya? Siap-siap ya. Buka tangannya yang lebar. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Good. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Gerakin lagi tangannya. I want to see you. Sekarang loncat yang tinggi. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Lagi ya. See you high and lifted up, Good job. shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, Sekarang holy, adik-adik sendiri yang nyanyi ya. see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we Bagus. sing holy, holy, Sekarang holy. sama-sama. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy. Holy, holy, Holy. holy. Sekali lagi bilang holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Bilang I want to see you. I want to see you. Sekali lagi. I want to see you. Yeay. Good job kids. Yuk sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama datang menghadap Tuhan. Membawa segenap hati dengan kerinduan kita. Saat ini buka hatimu. Kita mau minta untuk Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Yuk saat ini dengan hati yang sungguh mencari Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
adik-adik sambil angkat tanganmu katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ini setiap kami Tuhan, mari dengan sungguh katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami bawa hati kami dan menyembah-Mu Tuhan. Jamah kami dalam hadirat-Mu Yesus. Mari yang sungguh-sungguh katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sekali lagi dengan sungguh, ini hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekarang kami mau dengar firman-Mu agar menuntun hidup kami. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, mana nih orang-orang? Coba belok sini deh, belok. Kita cari. Oh, di sini juga sepi. Mana ya? Wah, itu dia. Ah, ayo, sini. Wah, di atas juga ada lagi. Come on. Oh, banyaknya di atas ternyata. Pantas aja. Oke. Sini. Alright. Wah, banyak nih. Wah, adik-adik, kalian pernah mainin game yang kayak tadi gak? Iya, kita harus deketin sebanyak mungkin orang agar orang-orang tersebut warnanya sama seperti kita. Kalau mereka dideketin sama yang lain, ya warnanya seperti yang mendekati mereka dulu. Kalau dipikir-pikir, ini seperti perintah Tuhan loh.
Iya, salah satu perintah Tuhan yang mengajak kita untuk menjadikan semua orang menjadi muridnya Tuhan. Sama seperti kita, ya agar sama-sama menjadi muridnya Tuhan. Tapi untuk menjadikan semua orang muridnya Tuhan itu nggak gampang. Nggak semudah itu, Ferguson. Bahkan di Alkitab aja ya, ada orang yang melakukan hal tersebut, tapi memang nggak gampang deh. Ya, bahkan kalau kita dengar latar belakangnya, wah nggak diduga-duga. Jadi gini, ada seorang yang masih muda bernama Saulus. Dia ini orangnya kejam, sukanya menyiksa, menghukum orang-orang percaya. Bahkan di Alkitab dicatat, zamannya Saulus ini sebagai permulaan dari penganiayaan yang paling kejam kepada orang-orang percaya. Dia datengin rumah demi rumah, kalau didapati ada laki-laki atau perempuan yang melakukan ajaran dari Tuhan, wah pasti disiksa, pasti dimasukin ke dalam penjara. Saulus sampai menghadap imam-imam besar ya untuk meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damaskus atau yang kita kenal dengan Damsyik. Nah, di dalam perjalanannya Saulus ditemani oleh beberapa temannya nih, ya. Wah, hatinya sangat berapi-api. Dia tuh seneng banget mengancam orang, ya. Bahkan dalam hatinya tuh ingin sekali menyiksa secara langsung murid-murid dan pengikut-pengikut Tuhan. Ya ampun, kejam banget ya Saulus ini. Tapi ada hal yang menarik. Di tengah perjalanan Saulus ke Damsyik, Tuhan menampakkan dirinya dalam rupa cahaya yang begitu terang, ya. Dan singkat cerita, setelah perjumpaannya Saulus dengan Tuhan, hidup Saulus berubah. Ya, dia bertobat dan memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Wah, kok bisa berubah banget ya? Dan akhirnya Saulus tidak dikenal lagi dengan nama Saulus, tapi dengan nama Paulus. Paulus yang menyebarkan pengajaran di dalam nama Tuhan. Tapi semenjak dia menjadi pengikut Tuhan, hidupnya malah jadi nggak aman. Hidupnya malah makin sulit. Karena banyak orang-orang kan nggak percaya sama Paulus. Bener nih, kan dulu dia penjahat. Kok sekarang jadi kayak gini? Nggak yakin ah. Bahkan teman-teman sebangsanya Paulus yang sama-sama suka nyiksa nih orang-orang percaya, menjadikan Paulus salah satu inceran untuk diancam dan disiksa. Wah, jadi nggak aman banget. Salah satu contohnya ya, bahwa orang-orang pada nggak suka sama Paulus. Waktu Paulus selesai dari Tesalonika, dia pergi bersama dengan Silas ke Berea nih. Tapi di Berea ini banyak pengacau, penghasut yang nggak suka sama Paulus dan Silas. Akhirnya orang-orang Berea malah suruh Paulus pergi. Tapi dengan maksud baik, agar Paulus hidupnya lebih aman. Ya, nah orang-orang di Berea ini hatinya sangat baik. Ya, mereka belajar firman Tuhan dengan rela hati, bahkan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya banyak di antara mereka yang menjadi percaya, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, singkat cerita setelah Paulus sampai di Athena, ya Paulus mengatakan pada Silas dan juga Timotius yang masih harus tinggal di Berea, sesegera mungkin datang kepadaku ya. Adik-adik, Paulus ini punya satu misi yang luar biasa. Misinya saat ini adalah untuk menyebarkan ke sebanyak mungkin orang. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Dia mengabarkan tentang Tuhan. Ya, dia bercerita kepada orang yang berbeda-beda tentang kebenaran Tuhan. Bahkan dia menceritakan kisah hidupnya. Bagaimana dia mengalami perjumpaan sama Tuhan yang akhirnya mengubah hidupnya dan membuat Paulus menjadi pengikut Kristus. Wah, banyak orang mendengarnya dan menjadi percaya dan ikut menjadi pengikut Kristus juga. Tapi nggak bisa dipungkiri, ada aja ya yang nggak suka sama pelayanannya Paulus. Adik-adik, kalau kita lihat pelayanan Paulus itu luar biasa banget ya. Iya, yuk kita belajar dari seorang Paulus. Dia tuh mikir, gimana ya agar orang-orang banyak ini bisa mengenal Tuhan. Dia rela loh pergi dari satu kota ke kota lain, ngomong di depan kelompok yang satu ke kelompok yang lain lagi. Cuman agar semua orang ini mengenal Tuhan. Ya, kenapa ya kira-kira Paulus mau melakukan hal kayak gitu? Kan capek ya sebetulnya, susah lagi. Dia ingat satu firman Tuhan yang mengatakan, hanya mereka-merekalah yang mengenal Tuhan akan diselamatkan. Dan mereka-mereka ini yang akan tinggal bersama dengan Bapa di dalam kekekalan nanti. Wah, kakak jadi timbul pertanyaan nih. Kalau menurut adik-adik gimana nih ya? Tuhan Yesus itu baik nggak? Baik dong ya. Tuhan Yesus itu sanggup nggak menolong kita di tengah masalah seberat apapun? Ya pasti dong, ya kan? Tapi ini pertanyaan nih, menurut kalian Tuhan Yesus itu udah cukup dikenal sama banyak orang belum ya? Jawabannya belum ya.
Tuhan kita ini belum dikenal banyak orang, masih banyak yang belum mengenal Tuhan kita. Wah, berarti orang-orang yang gak mengenal Tuhan ini gak akan selamat dong Kak. Nah loh, gimana coba? Nah adik-adik, kita yang sudah mengenal Tuhan lebih dulu, itu adalah tugas kita untuk menjadikan Tuhan dikenal sama banyak orang. Ya, misalnya kan kita lagi di rumah aja nih, lagi di masa yang kayak gini nih ya. Jangan rebahan aja, nonton TV doang, main game aja. Coba sisihin sedikit waktunya, kita menyebarkan kabar tentang Tuhan kepada banyak orang. Contoh, kita menyaksikan kebaikan Tuhan atau pertolongan Tuhan. Misalnya di masa seperti saat ini, lagi corona kayak gini ya, kalau lagi sakit mungkin kalian atau anggota keluarga kan kita rasanya takut banget ya. Tapi kalau kita mengalami kesembuhan, bukankah itu pekerjaan tangan Tuhan? Ya kan? Nah, kita bisa nih menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Menyebarkan itu ke banyak orang. Kalian punya media sosial kan? Sebarkan di sana agar banyak orang melihat, mendengar, dan menjadi percaya. Akhirnya mau mengenal Tuhan dan akhirnya juga diselamatkan. Ya, kita harus peduli sama banyak orang adik-adik. Ya, lebih dari apapun. Karena itu tugas kita. Coba bayangin nih, kita nih yang udah mengenal Tuhan nih, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi butuh pertolongan Tuhan, kita bisa datang sama Tuhan kapanpun. Tapi orang-orang yang gak mengenal Tuhan, mereka harus datang sama siapa? Nah, untuk itulah menjadi bagian kita mengenalkan Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Ya, nah di sini kakak mau ajak adik-adik, ya kita belajar untuk peduli, harus punya action agar bisa menjadi berkat hidupnya. Kalau diem aja, no action gitu ya, rebahan aja, gimana jadi berkatnya, ya kan? Apalagi kita juga lagi belajar kan tahun ini, tahun integritas. Ya, apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, dan yang kamu lakukan semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang apa? Di Matius 28 bilang, jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan. Ya, kalau kalian mau melakukan amanat agung nih, misalnya dalam hati, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mau melakukan amanat agung. Tapi kalian gak mau pikirin caranya gimana ya, gak mau ribet. Ya, wah berarti udah gak sama nih. Kalau tadi dipikirin, kakak udah kasih satu ide, kalian bisa pakai media sosial, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya, tapi kalian gak mau bersaksi, gak mau pakai mulut kalian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Wah, sama aja bohong. Jadi harus berani ya, bersaksi demi nama Tuhan. Dan juga harus dilakukan, ya. Harus mau sharing nih. Wah, sharing biar banyak orang tahu adik-adik. Jadi apa yang ada di hatimu, di pikiranmu, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan sama firman Tuhan. Ya, dan terakhir, berani yuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Adik-adik, siapa yang mau dipakai Tuhan dengan dahsyat seperti tadi Paulus? Wah, yuk. Kakak percaya kita semua akan dipakai sama Tuhan dengan dahsyat. Jangan diem, harus action ya. Yuk saat ini yang mau ya, kakak mau ajak berdoa sama-sama dengan sungguh-sungguh. Taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, ini setiap kami, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau dipakai oleh-Mu Tuhan. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini setiap kami. Pakai setiap kami ya Tuhan, biar kami boleh menjalankan amanat agung-Mu, agar kami Tuhan boleh memuliakan Engkau lewat hidup kami. Bapa, berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian untuk melakukannya. Kami butuh Roh Kudus-Mu dan kami percaya kuasa-Mu menyertai kami. Kami terima berkat-Mu, kami terima kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Yo kids, it's puzzle time! Kalian bisa main puzzle-nya di gadget kalian loh. Caranya tinggal klik link di bawah ini di description box. Ada 3 level yang bisa kalian pilih, easy, medium, hard. Sekarang kita main bareng yuk. Aku mau pilih yang medium, kalau kalian mau pilih yang mana? Are you ready? Let's start in 3, 2, 1. Selesai! Gimana kids?
Kalian berhasil? Setelah jadi puzzle-nya, kalian bisa lihat gambar utuhnya dan tulisan yang ada di gambar tersebut. Sekarang kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 8b. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Seperti ayat ini bilang, mari kita memilih untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi dan membawa orang-orang di sekitar kita untuk kenal sama Tuhan Yesus. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan sudah ya Tuhan memberikan kepada kami hidup yang kekal ya Tuhan, kepada hamba-Mu yang percaya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ya Tuhan mau ya Tuhan hidup kudus ya Tuhan dan takut akan Engkau ya Tuhan. Kau curahkan kepada kami ya Tuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, di bulan ini di mana kami akan merayakan ulang tahun negeri kami terus meminta belas kasih-Mu dan limpahkan kami keselamatan daripada-Mu atas bangsa, negeri kami, dan rakyat-rakyat di Indonesia. Selamatkan kami dari COVID-19, dari krisis ekonomi, dari berbagai ancaman-ancaman yang ada. Tuhan Yesus, doa yang sama kami mohonkan untuk Opa Niko beserta keluarga dan para pemimpin, semua hamba-hamba-Mu, kakak-kakak, bapak mama, dan kami semua. Biarlah kasih sayang Tuhan melimpah atas negeri kami saat kami berbalik kepadamu, keselamatan-Mu tercurah buat bangsa kami. Pakai Bapak Presiden, Pak Jokowi, serta Wakil Pak Ma'ruf Amin, dan semua pejabat negeri untuk menjadi alat Tuhan, mendatangkan kesejahteraan atas negeri kami. Adik-adik dan parents, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.